Cinta membutakan keburukan dan benci membutakan kebaikan. Saudaraku, Al-Jahid berkata, jika cinta dapat membuat seseorang buta terhadap segala keburukan, maka kebencian dapat membuatnya buta atas segala kebaikan. Al-Jahid, seringkali kita dapati ada seseorang begitu cintanya kepada segolongan orang yang ada di kelompoknya. Bahkan sedemikian fanatiknya sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang di kelompoknya selalu dibenarkan dan dibela mati-matian. Sekalipun secara kasat mata terlihat orang-orang itu berbuat salah dan zalim. Di sisi lain juga seringkali kita dapati ada seseorang sangat membenci segolongan orang yang di luar kelompoknya. Bahkan karena sangat bencinya sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompoknya selalu disalahkan dan dimusuhi habis-habisan. Meskipun secara kasat mata nampak orang-orang itu benar, berbuat baik adil. Semestinya sebagai sesama anak bangsa senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan bangsa asing dan asing untuk saling bermusuhan dan saling menghancurkan. Semestinya saling tolong-menolong untuk melakukan kebaikan dan perbaikan bangsa dan negara tercinta ini. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, masjid, dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Dan mereka dikelilingi para malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hari Muslim No. 2699. At-Tirmidzi No. 1425. Abu Daud No. 1455. 4946. Ibnu Majah No. 225. Ahmad No. 7427. Al-Baihaqi No. 1695. 11250. Ibnu Asakir No. 696. Al-Bagawi No. 130. Ibnu Hibban No. 84. Saudaraku, sebelum 14 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya akan adanya para pemimpin yang berbuat zalim dan berbohong di hadapan rakyat yang lemah. Umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk bersabar menghadapi keadaan tersebut, namun lebih daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, keadilan dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan. Hari Muslim, nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal dalam melawan kemungkaran. Namun ia bukanlah satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan pemimpin atau penguasa. Ketika nasihat dengan cara tersebut sudah tidak diindahkan, maka Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam pun memberikan motivasi lain kepada umatnya untuk merubah kemungkaran pemimpin. Motivasi tersebut ialah pahala jihad yang dijanjikan kepada umatnya yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Hari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lalu ketika usaha tersebut tidak dihiraukan lagi dan pemimpin tersebut tetap pada prinsipnya yang menzalimi rakyat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk menjauhi penguasa yang zalim. Jangan sampai mendekatinya, apalagi membenarkan tindakan zalim yang mereka lakukan. Sebab, ketika seseorang tetap mendekati pemimpin zalim tersebut dan membenarkan apa yang dilakukannya, maka ia akan terancam keluar dari lingkaran golongan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ia tidak akan mendatangi telaganya nanti di hari kiamat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar mendekati kami, lalu bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Hari, Ahmad dan An-Nasai. Saudaraku, walau bagaimanapun kebenaran harus tetap dipegang teguh dan ditegakkan, sedangkan kesalahan harus senantiasa diluruskan. Nasihat tetap diutamakan namun amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilupakan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa melawan segala bentuk kemungkaran dan kezaliman, serta menegakkan kebenaran dan keadilan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.